Oke, baiklah hari ini kita lanjutin untuk membuat ayat jurnal tentang varian-varian yang terjadi. Nah, jurnal yang pertama itu kita pembelian bahan baku. Kita lihat. Untuk yang sudah kita hasilkan sendiri, varian harga bahan bakunya. Kita lihat di varian harga bahan baku. Kelihatan? 372 juta. Favorable. Kalau favorable, berarti jurnalnya di kredit. Dia untung. Laba itu di kredit. Makanya posisinya di kredit. 372. Terus bahan baku langsung yang kita beli di debit. Kenapa di debit? Karena kalau bahan baku persediaan itu di debit. Jumlah yang kita beli berapa ya? Bentar, kita lihat ke soalnya dahulu. Jumlah yang kita beli 1.860 1.860.000 kilogram. Kita kalikan harga standarnya. Karena kita akan menghitung bahan baku langsung, bukan yang kita bayar ke pedagang. Berarti pakai yang standar. Bahan baku langsung harga standarnya 6.000 per kilogram. Berarti 11.160 juta. Berarti di sini 11.160 juta. Sehingga utang dagangnya kita tinggal lihat aja. Kalau utang dagang bertambah, itu dia di kredit. Sehingga nanti ini tinggal begini. Hasilnya berapa? Selisihnya. Bentar. 11.160 dikurang 372. 10.788. 10 juta 788 10 miliar 788 juta. Berarti jadi jurnal kita. Utang dagang kita juga bisa cari. Caranya dari mana? Bahan baku aktualnya kita dikali harga aktual. Itu yang kita bayar ke vendor. Bahan baku aktual. Ini dia. Dikalikan 5.800. 1.860 dikali 5.800. 1.860 dikali 5.800. Hasilnya 10.788. Hasilnya 10.788. Balance. Ini udah balance. Jurnalnya beres. Terus yang di sini. Kita lihat bahan baku langsung yang dipakai. Berarti kalau yang kita pakai berarti prosesnya adalah pemakaian bahan baku dikalikan harga standarnya. Bahan baku langsung yang kita pakai berapa? Bahan baku langsung yang kita pakai. No, fill dahulu bentar. Oke. Harga standarnya 6.000
per kilogram. Yang kita pakai berarti ini bahan akhirnya 0. Yang kita pakai berarti yang kita beli ditambah bahan baku awal, sehingga bahan baku akhirnya jadi 0. Berarti yang kita pakai ini semua. 1860 ditambah 52.800. Hasilnya 1912.800. Dikalikan harga standar 6.000. Hasilnya 11.476.800. Hasilnya 11.476.800. Varian pemakaian bahan baku. Kita udah jurnal ya, udah hitung ya kemarin. Varian pemakaian bahan baku 283 200.000. 283 200 283 200.000. Sehingga barang dalam proses bisa kita jumlahin atau kita cari manual juga bisa. Caranya adalah produksi aktual kita dikalikan harga standar. Itulah yang pemakaian bahan baku. Produksi aktual dikaliin harga standar. 140.000 unit dikaliin harga standarnya. Harga standarnya per unit adalah 84.000. Berarti dikali 84.000, hasilnya 11.760. Kita balik ke bawah. Hasilnya adalah 11.760. Oke. Jurnal yang ini jadi. Setelah pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, kita lanjut ke pemakaian jam tenaga kerja langsung. Utang gaji. Utang gaji berarti itu adalah upah total tenaga kerja langsung. Utang gaji itu yang harus dia bayarkan. Berarti total biaya aktual, total biaya tenaga kerja langsung aktual. Inilah utang gajinya. 7.800.000.000. Masukkan ke sini 7.800.000.000. Oke. Setelah itu kita masuk ke barang dalam proses. Atau kita isi variannya. Varian upah tenaga kerja langsung. Kita lihat. Varian upah tenaga kerja langsung. Ada 600 juta. Unfavorable. Kalau unfavorable berarti dia di debit. Tadi kan kalau favorable dia di kredit karena laba. Laba itu jurnalnya di kredit. Kalau rugi jurnalnya sama kayak beban. Berarti beban. Beban-beban itu di debit. Ini juga di debit untuk pemakaian 480 juta. Jadi varian upah dengan varian pemakaian jamnya di debit 600 dan 480 juta. 600 juta dan 480 juta. Sehingga barang dalam prosesnya
kita bisa balance-kan, tinggal kita kurangin. Kalau nggak mau dikurangin, kita juga bisa hitung sendiri. Caranya adalah produksi aktualnya 140.000 unit kan tadi, dikalikan standar tenaga kerja langsung. 140.000 unit. 140.000 unit yang ini dikalikan tenaga kerja langsung standarnya per unit adalah 48.000. Karena kan kuantitasnya 4 jam, per jamnya 12.000. Berarti kalau per unit berapa? Satu unit itu butuhnya 4 jam, berarti 4 jam dikali 12.000, makanya 48.000 dikali 48.000, hasilnya 6.720 juta. Hasilnya adalah 6.720 juta. Oke. Jadi berarti ini dia semua. Kalau yang barang dalam proses itu produksi aktualnya berapa dikalikan standar tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya kita memindahkan varian. Memindahkan varian bahan baku dan tenaga kerja langsung ke beban pokok penjualan. Beban pokok penjualannya ini kita tidak tahu. Sehingga kita harus hitung varian-variannya. Tadi kan kita udah hitung varian harga bahan bakunya. Varian harga bahan bakunya tadi berapa? Varian harga bahan baku 372 juta. Berarti kita masukin harganya 372 juta. Varian pemakaian bahan baku. Ini udah ada di soal yang sebelumnya, jurnal sebelumnya. Rp283.200.000. Ini bentar. Ini saya salah letak ya. Nih. Oke, ini dia. Ini kan di debit, di kredit awalnya. Karena kan kita pindahin. Ini dia. Varian harga bahan baku 372. Varian pemakaian bahan baku 283.200. Berarti kita pindahin. 283.200.000. Varian TKL dan varian pemakaian TKL 600 dan 480 juta. Berarti kita pindahin ke sini. 600 juta, pemakaiannya 480 juta. Sehingga beban pokok penjualannya tinggal kita jumlahin aja 600 tambah 480, bentar. 600 tambah 480 tambah 480 dikurangin 372 dikurangin 283,2, hasilnya 424.800.000. Berarti beban pokok penjualannya adalah 424.800.000. Oke, sampai sini kita udah pindahin, berarti ini udah close. Udah nggak ada lagi varian-variannya. Variannya udah menjadi biaya. Oke, nah sekarang setelah varian bahan baku dan tenaga kerja langsung kita udah closing, kita lanjut ke variabel. FOH, overhead ya, baik yang variabel dan yang
aktual. Biaya FOH variabel aktual. Kita lihat yang aktual. Aktualnya tadi berapa? Aktual di kolom kedua. Variabel aktual. 5880 ya. 5.880. Kita input 5.880 juta. Boleh pakai rupiah, boleh enggak, sama aja sih. Sehingga yang ini lawannya juga sama. 5.880. Selanjutnya, mencatat biaya FOH variabel yang dibebankan. Biaya FOH variabel yang dibebankan itu ada berapa? Kita udah hitung ya kemarin. Variabel. Ini dia. Nah, di atas juga ada sih. FOH variabel. FOH variabel yang dibebankan. Oke, yang dibebankan berarti ini dia, 5.600.000.000. Ingat yang kita bebankan. Yang kita bebankan adalah 5.600.000.000. Kita input angkanya ke bawah. Ini sama ya, jurnalnya sama aja debit kreditnya. Barang dalam prosesnya 5.600.000.000. Ya ini juga sama. 5.600.000.000. Terus menutup biaya FOH aktual dan yang dibebankan. Biaya FOH variabel yang dibebankan tadi berapa? 5.600.000.000. Ini kita pindahin. 5.600.000.000. Terus biaya FOH variabel kontrolnya tadi. Biaya FOH variabel kontrol. Yang ini kan tadi awalnya di kredit. Kita pindahin ke debit. Terus yang FOH kontrol, ini 5.880 di debit. Berarti kita pindahin ke kredit. 5.880. Ini dia. FOH kontrol. 5.880.000.000. Ini semua kita pindahin. Sehingga dapat varian efisiensinya. Varian efisiensi itu kita udah cari. Lihat di varian ini. Varian efisiensi itu 400 juta. Lihat, unfavorable
berarti dia di debit. Debit 400 juta varian efisiensi. Debit 400 juta varian efisiensi, benar. 400 juta. Sehingga sisanya varian tarif, FOH variabelnya. Ini kita bisa selisih aja. 5880, bentar. 5880 dikurang 6 juta ya berarti. Berarti ada 120 juta di kredit. Kita lihat 120 juta di kredit. Dia harus favorable. $120 juta di kredit. Berarti dia favorable, varian tarif. Benar ya? 120 juta. Berarti kita input 120 juta. Beres. Clear untuk yang FOH aktual dan yang dibebankan. Selanjutnya, kita menghitung beban pokok penjualan. Berarti kita menutup varian biaya FOH variabelnya. Yang ini kita tutup, yang 400 juta dengan 120 juta. Dua ini kita harus close. Sehingga kita baru bisa menghitung beban pokok penjualan. Berapa yang kita produksi. Karena semua varian ini masuknya ke harga pokok penjualan nantinya. Oke. Nah, varian tarif. Ini di kredit kita pindahin ke debit. 120 juta. Varian efisiensi, FOH variabel 400 juta. Dia di debit, kita pindahin ke kredit. 400 juta. Sehingga kita menambah beban pokok penjualan. Harga biaya kita, biaya produksi kita jadi naik. Naik berapa? 280 juta ini jadinya. Oke. Nah, sampai sini sudah. Kita lanjut ke FOH tetap. Yang variabel FOH variabel udah tadi. Kita lanjut ke FOH tetap. Untuk yang FOH tetap, kita lihat mencatat FOH tetap aktual. Biaya FOH tetapnya yang kita kontrol. Ini dia. 3652. Bentar. FOH tetap aktual 3652. Berarti kita masukkan ke jurnal. $3.652 juta. Berbagai akun juga jadi balance. Biar balance ya. Oke. Terus biaya FOH tetap yang dibebankan. Kita lihat yang kita hitung. FOH tetap yang dibebankan. Betulnya bisa dari sini juga bisa dari soal sama aja. Kalau kita udah hitung ininya tinggal kita salin-salin aja sih enggaknya. Ini dia, 3360. FOH tetap yang dibebankan 3360 juta. Berarti kita input 3360. Sehingga barang dalam proses juga sama 3360 biar balance. Sip.
Selanjutnya, setelah kita mencatat FOH tetap, kita mencatat varian FOH tetap, kita tutup biaya FOH tetap aktual dan yang kita bebankan, yang kontrol. Kita pindahin. Ini awalnya di debit ya. Berarti kita pindahin ke kredit. Biaya FOH tetap. Sudah 652. Oke. Selanjutnya, FOH tetap yang dibebankan 3360 di kredit, berarti kita ubah ke debit. Kita tutup 3360. Fixed overhead spending dan volume variance. Kita lihat spending variance-nya. Kita udah jurnal ya di nomor 4. Spending varian ada 52 juta unfavorable. Berarti kita input 52 juta. Ini dia. 52 juta. Volume variance. Volume variance, kita lihat. Volume varian volume sama aja. FOH tetap ada 240 juta. Berarti kita input di sini 240 juta. Oke. 40 juta. Sehingga hasilnya balance. Setelah balance, yang varian ini, yang semua varian-varian ini harus kita close. Berarti sehingga dapat beban pokok penjualan. Sehingga ini kita masukin 52 juta. Dan volume variannya 240 juta. Sehingga beban pokok penjualannya bertambah. Semuanya jadi rugi kan. Untung. Menutup. Karena kan ini rugi kita tutup. Sehingga beban pokok jadi bertambah. Jadi beban dia. Kalau kita tutup berarti dia jadi beban. 292 juta ya. 292 juta. Oke. Jurnal kita selesai. Udah semua kita tutup. Jadi dari awal kita jurnal, tinggal kita masukin angkanya. Sebetulnya kita udah hitung semua. Nih 1, terus ada yang di soal, tinggal kita input aja. Bener nggak favorable dan unfavorable-nya. Kalau dia favorable dia di kredit, kalau dia unfavorable dia di debit. Karena untung dia di kredit, rugi dia di debit. Sehingga nanti kalau pas kita close, namanya jurnal penutup, varian-varian ini harus kita close. Makanya nanti dibalik lagi, sehingga nanti jadi menghitung beban
pokok. Yang kita hitung ini intinya adalah menghitung beban pokok penjualan. Oke, materinya udah selesai. Minggu depan kita lanjut ke cost volume profit analysis.